Selamat pagi anak-anak semua. Salam olahraga jaya. Kembali lagi kita bertemu di channel ini untuk tugas kita yang ketiga, yaitu aktivitas fisik. Mari kita simak materi tentang aktivitas fisik berikut ini. Setiap hari kita selalu melakukan aktivitas, mulai dari yang sifatnya ringan sampai yang berat. Sejak lahir sampai tua, aktivitas tersebut akan selalu dilakukan. Mampu melakukan aktivitas fisik sebagai salah satu tanda bahwa seseorang dalam keadaan sehat. Seseorang yang sehat bisa dilihat dari kemampuannya dalam melakukan berbagai aktivitas. Seseorang yang kurang sehat tidak akan mampu melakukan aktivitas fisik seperti berdiri dalam waktu yang lama, berjalan dengan jarak yang jauh, berlari, bekerja, dan lain-lain. Melakukan aktivitas fisik seperti menggerakkan anggota tubuh. Olahraga adalah salah satu aktivitas fisik yang menguntungkan bagi kesehatan tubuh. Hal ini karena olahraga merupakan serangkaian gerak tubuh yang teratur dan terencana untuk memelihara dan meningkatkan kemampuan gerak. Memelihara gerak adalah mempertahankan hidup, sedangkan meningkatkan kemampuan gerak adalah meningkatkan kualitas hidup. A. Pengertian aktivitas fisik. Setiap hari kita selalu melakukan aktivitas fisik yang diawali dari pagi hari saat bangun tidur sampai tidur kembali di malam hari. Aktivitas fisik dilakukan mulai dari aktivitas yang ringan sampai aktivitas yang berat. Oleh karena itu, tenaga atau energi sangat dibutuhkan agar dapat melakukan berbagai aktivitas fisik dengan baik. Aktivitas fisik adalah gerakan tubuh yang menyebabkan pengeluaran tenaga yang sangat penting bagi pemeliharaan fisik, mental, dan kualitas hidup yang sehat. Hampir setiap hari kita melakukan aktivitas fisik, tetapi terkadang kita tidak menyadari bahwa sebenarnya gerakan-gerakan yang kita lakukan merupakan aktivitas fisik yang sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Sebagian orang berpendapat aktivitas fisik kita sama seperti olahraga, padahal tidak semua aktivitas fisik tersebut merupakan gerakan olahraga. Dapat dikatakan bahwa semua gerakan olahraga merupakan aktivitas fisik, tetapi tidak semua aktivitas fisik merupakan gerakan olahraga. Perhatikan gambar-gambar berikut ini. Gambar-gambar berikut ini adalah merupakan aktivitas fisik. Namun, pada kedua gambar tersebut memiliki tujuan dan pelaksanaan yang berbeda. Di dalam kehidupan sehari-hari, misalnya, aktivitas fisik dapat memberikan tujuan sebagai gerak tubuh. Gerak tubuh dibedakan menjadi dua, yaitu gerak karya dan gerak olahraga. Perhatikan perbedaan gerak karya dan gerak olahraga pada tabel di bawah gambar tersebut. Aktivitas fisik dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok, antara lain sebagai berikut. 1. Aktivitas fisik ringan. Aktivitas fisik ringan adalah suatu kegiatan yang memerlukan sedikit tenaga atau energi. Aktivitas fisik ringan membutuhkan 2,5 sampai 4,9 kilokalori per menit. Contohnya, belajar di sekolah, berjalan kaki, mencuci piring, dan menonton televisi. 2. Aktivitas fisik sedang. Aktivitas fisik sedang adalah aktivitas yang membutuhkan tenaga intens atau terus-menerus. Aktivitas fisik sedang membutuhkan 5 sampai 7,4 kilokalori per menit. Contohnya, bekerja bakti, berlari, bermain musik, bersepeda, dan lain-lain. 3. Aktivitas fisik berat. Aktivitas fisik berat adalah aktivitas fisik yang membutuhkan kekuatan dan energi yang banyak, sehingga terjadi pembakaran kalori yang mengakibatkan keluarnya keringat. Aktivitas fisik berat membutuhkan 7,5 sampai 13 kilokalori per menit. Contohnya, bermain sepak bola, bola voli, bola basket, senam aerobik, fitness, dan lain-lain. B. Melakukan aktivitas fisik terhadap pencegahan penyakit. Jika kita memiliki tubuh yang sehat, pastinya kita sangat bersemangat saat melakukan aktivitas fisik. Aktivitas fisik dapat dilakukan kapan saja dan ada banyak manfaat yang didapat. Berikut contoh 2 macam aktivitas fisik yang berbeda tujuan dan manfaatnya. Perhatikan gambar berikut. Gambar berikut menunjukkan aktivitas fisik yang dilakukan bersama keluarga. Tujuan melakukan aktivitas fisik tersebut untuk membersihkan perabotan rumah tangga agar rumah terhindar dari sarang penyakit. Sedangkan manfaat yang didapat yaitu rumah menjadi bersih dan sehat. Gambar berikut ini merupakan aktivitas fisik bermain bulu tangkis yang bertujuan berkompetisi dalam meraih kemenangan.
Manfaat kesehatan yang diperoleh saat bermain bulu tangkis antara lain untuk menghindari obesitas, menguatkan kepadatan tulang, meningkatkan kekuatan kaki, dan mencegah penyakit jantung. Aktivitas fisik yang teratur sebaiknya dilakukan minimal selama 30 menit. Walaupun durasi melakukan aktivitas fisik hanya 30 menit, aktivitas fisik tersebut akan memberikan hasil yang positif pada kebugaran tubuh. Ada dua manfaat aktivitas fisik yang dilakukan dengan teratur dan terukur, antara lain sebagai berikut. 1. Manfaat fisik atau biologis. A. Menjaga tekanan darah agar stabil dalam batas normal. B. Meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit. C. Menjaga berat badan yang ideal. D. Menguatkan tulang dan otot. E. Meningkatkan kelenturan tubuh. F. Meningkatkan kebugaran tubuh. 2. Manfaat psikis atau mental. A. Mengurangi stres. B. Meningkatkan rasa percaya diri. C. Membangun rasa sportivitas. D. Memupuk rasa tanggung jawab. E. Membangun kesetiakawanan sosial. Secara terperinci, dapat kalian pelajari beberapa manfaat melakukan aktivitas fisik yang dilakukan secara teratur dan terprogram bagi kesehatan, antara lain sebagai berikut. 1. Mencegah penyakit jantung koroner. Penyakit jantung yang sering menyebabkan kematian banyak diderita oleh masyarakat Indonesia. Penyebab kondisi darah tidak mengalir dengan lancar pada pembuluh darah karena terjepit zat lemak yang tertimbun di pembuluh darah, ataupun aliran darah terhalang zat kapur. Dengan melakukan aktivitas fisik secara teratur dan terprogram, akan bermanfaat membuat jantung dapat berfungsi secara optimal, karena membuat peredaran darah dari jantung ke seluruh tubuh, serta peredaran darah dari seluruh tubuh ke jantung menjadi lancar. Oleh karena itu, daya tahan dan fungsi jantung semakin membaik, berefek positif pada menurunnya risiko penyakit jantung, gagal jantung, jantung koroner, dan stroke. 2. Mencegah penyakit obesitas. Berat badan yang ideal akan membuat penampilan lebih menarik dan meningkatkan rasa percaya diri. Aktivitas fisik yang dilakukan secara teratur berfungsi untuk membakar kalori. Hal ini membuat kamu lebih mampu untuk menjaga berat badan yang ideal dan menghindari obesitas atau kegemukan. Selain melakukan aktivitas fisik secara teratur, kamu harus menetapkan pola makan yang sehat dan bergizi. Jangan berlebihan dalam mengkonsumsi makanan dan perhatikan jumlah asupan kalori yang masuk ke dalam tubuh. 3. Mencegah penyakit diabetes. Penyakit diabetes dikarenakan adanya kelainan zat insulin yang diproduksi oleh hati. Untuk mengobatinya dapat dilakukan dengan cara mengatur pola makan yang baik dan benar-benar sesuai dengan porsinya masing-masing. Selain mengendalikan porsi dan asupan makanan, penyakit diabetes juga dapat dikendalikan dengan cara melakukan olahraga secara rutin dan teratur. Olahraga dapat mencegah akumulasi gula berlebih dalam sirkulasi darah. Pada saat berolahraga, otot akan mengambil pasokan gula dari sirkulasi dan mengubahnya dalam bentuk energi. Hal ini akan bermanfaat untuk mengurangi risiko penyakit diabetes. 4. Mencegah penyakit hipertensi. Penyakit hipertensi biasanya diderita oleh seseorang yang memiliki berat badan berlebihan. Hal tersebut dikarenakan adanya kerja jantung yang terlalu cepat akibat adanya lemak yang sangat banyak menumpuk di dalam area jantung, sehingga menyumbat peredaran darah di dalam jantung. Pada saat melakukan aktivitas fisik secara teratur, sirkulasi darah menjadi lancar, sehingga jantung akan bekerja lebih cepat dalam mengalirkan darah. Akibatnya, tubuh tercukupi dalam proses pergantian darah dan oksigen. Hal ini membuat kondisi tekanan darah tetap normal, yang dapat menghindarkan diri dari penyakit hipertensi. 5. Memperbaiki suasana hati. Apabila kamu merasakan kegundahan hati atau bersedih, sangat dianjurkan untuk melakukan aktivitas fisik olahraga minimal selama 30 menit. Melalui gerak olahraga tersebut akan menimbulkan kesenangan dan keceriaan. Apalagi jika dilakukan bersama teman-teman dan di tempat terbuka, pasti akan menambah suasana bahagia. Dengan demikian, berolahraga sangat bermanfaat untuk memperbaiki suasana hati yang sedang gundah. 6. Mengurangi risiko kematian dini. 7. Mengurangi risiko terkena penyakit kanker. 8. Membantu membangun dan memelihara tulang, otot, dan sendi yang sehat. 9. Membuat tidur lebih nyenyak. C. Dampak apabila tidak melakukan aktivitas fisik.
Pada zaman sekarang ini, banyak anak-anak dan remaja lebih memilih untuk menghabiskan waktu di depan layar HP daripada mengisi waktu untuk bermain di tanah lapang bersama teman-temannya. Apakah kalian juga seperti itu? Kebiasaan tersebut sebenarnya baik karena teknologi membuka akses terhadap pengetahuan dan kreativitas. Akan tetapi, jika kebiasaan bermain HP tersebut dilakukan setiap hari dan setiap waktu, juga tidak baik. Sesuai anjuran dari Badan Kesehatan Dunia (WHO), anak-anak dan remaja yang berusia 5-17 tahun membutuhkan aktivitas fisik sebagai berikut. 1. Setiap hari anak-anak dan remaja membutuhkan aktivitas fisik paling tidak 60 menit dengan intensitas sedang. 2. Beraktivitas fisik lebih dari 60 menit dapat memberikan manfaat tambahan bagi kesehatan. 3. Melakukan aktivitas fisik yang melibatkan latihan penguatan tulang dan otot setidaknya dilakukan selama 3 kali dalam seminggu. Ada beberapa akibat yang akan merugikan kehidupan jika kurang melakukan aktivitas fisik, antara lain sebagai berikut. 1. Badan menjadi kurang fit. Badan yang fit dan segar bugar merupakan kunci dari semua aktivitas yang dilakukan setiap hari. Oleh karena itu, jika badan dalam kondisi yang kurang fit, tentunya tidak akan bersemangat dan malas dalam melakukan aktivitas apapun. Hal tersebut akan menyebabkan menurunnya prestasi sekolah dan sulit mengerjakan segala sesuatunya secara optimal. 2. Daya tahan tubuh menurun. Daya tahan tubuh yang baik akan didapatkan apabila kamu rajin melakukan aktivitas fisik olahraga. Sebaliknya, apabila kamu bermalas-malasan melakukan aktivitas fisik olahraga, akan membuat daya tahan tubuhmu menjadi menurun, yang akan menyebabkan banyak gangguan kesehatan. Tubuhmu akan mudah terserang penyakit, baik penyakit ringan seperti batuk dan juga flu maupun penyakit yang sangat berat sekalipun. 3. Berat badan tidak terkontrol. Kurang melakukan aktivitas fisik dapat menyebabkan berat badan yang tidak terkontrol. Artinya, badan menjadi terlalu gemuk atau terlalu kurus. 4. Tenaga dan kekuatan tubuh berkurang. Melakukan aktivitas fisik olahraga dengan teratur dapat membakar kalori, meningkatkan kekuatan dan vitalitas tubuh. Kekuatan dan vitalitas tubuh sangat dibutuhkan untuk mendukung segala macam aktivitas. Apabila kurang melakukan aktivitas fisik olahraga, kalori tidak akan terbakar, kekuatan dan vitalitas juga tidak akan terjadi. Otot-otot tubuh menjadi kendur, yang pada akhirnya menyebabkan tubuh menjadi lemah, tidak bertenaga, dan daya tahan tubuh juga melemah. 5. Fungsi organ tubuh menurun. Dampak dan efek samping yang ditimbulkan dari kurang berolahraga, yaitu fungsi dari organ tubuh akan menurun. Hal tersebut sangat berkaitan dengan kondisi tubuh seseorang, terutama seseorang yang memiliki berat badan yang tidak terkontrol. Selain itu, organ-organ tubuh seperti jantung misalnya, saat tidak melakukan olahraga, kerja jantung akan menurun. Coba kamu bandingkan teman yang senang berolahraga dengan teman yang kurang melakukan olahraga. Daya kerja jantung seseorang yang senang berolahraga, tubuhnya akan lebih kuat dan napasnya akan lebih panjang. 6. Nafsu makan kurang baik. Nafsu makan yang kurang baik akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kesehatan. Tubuh memerlukan energi untuk beraktivitas. Dengan berkurangnya nafsu makan, tubuh akan menjadi lemah, letih, dan lesu. Dengan melakukan aktivitas olahraga, nafsu makan akan terjaga dengan baik. Hal ini karena olahraga akan membuat detak jantung meningkat dan membakar kalori di dalam tubuh. Kalori yang terbakar akan menyebabkan timbulnya rasa lapar dan haus, sehingga nafsu makan akan meningkat. 7. Insomnia dan gangguan tidur. Insomnia adalah suatu kondisi ketika seseorang mengalami gejala kesulitan tidur pada malam hari. Oleh karena itu, penderita insomnia tidak dapat mencukupi kebutuhan tidurnya secara berkualitas. Ada beberapa penyebab insomnia, salah satunya adalah karena kurang berolahraga. Ada 2 manfaat olahraga dalam membantu mencegah insomnia, yaitu sebagai berikut. A. Membantu tubuh menjadi lebih lelah setelah melakukan aktivitas fisik olahraga. Oleh karena itu, tubuh akan menjadi mudah tidur dan tidur juga lebih nyenyak. B. Olahraga akan membantu meningkatkan metabolisme tubuh, yang menyebabkan kondisi fisik menjadi optimal, sehingga tubuh akan mudah untuk tidur.
Ketika kalian kurang melakukan olahraga, sudah pasti kedua hal tersebut tidak akan pernah kalian peroleh. Hal inilah yang kemudian mengantar kalian menuju kondisi insomnia, alias tidak bisa tidur sepanjang malam. Insomnia sendiri diketahui memiliki dampak negatif bagi manusia. Contohnya, bangun pagi menjadi tidak segar, mudah mengantuk, menurunnya konsentrasi, metabolisme tubuh menurun, dan nafsu makan berkurang. 8. Tidak produktif dalam bekerja dan belajar. Kurang berolahraga akan membuat badan menjadi merasa sangat malas dan juga kurang bersemangat. Selain itu, kurang berolahraga juga mengakibatkan metabolisme tubuh menjadi tidak teratur dan memiliki siklus yang kurang baik. Hal ini akan menyebabkan tubuh menjadi mudah merasa lemas, letih, lesu. Tubuh yang terasa lemas, letih, lesu akan menyebabkan tubuh menjadi merasa malas dan tidak bersemangat dalam melakukan aktivitas sehari. Rasa malas, letih, lesu yang terjadi akan membuat tidak produktif dalam bekerja maupun melakukan aktivitas belajar. Akibatnya, apabila hal tersebut terjadi pada kalian yang masih bersekolah, kalian tidak akan bisa fokus dalam mengikuti pembelajaran, sehingga dapat menurunkan prestasi atau nilai kalian. Adapun untuk orang yang sudah bekerja, dapat mengakibatkan pemutusan hubungan kerja karena tidak produktif dalam bekerja. D. Cara melakukan aktivitas fisik untuk mencegah penyakit. Olahraga merupakan salah satu aktivitas fisik yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan, kebugaran, dan juga psikologis tubuh jika dilakukan dengan benar sesuai dengan prosedur latihan. Namun, sebaliknya apabila aktivitas fisik yang dilakukan kurang tepat, akan mengurangi manfaat untuk kesehatan tubuhmu. Berikut cara melakukan aktivitas fisik dengan benar sesuai dengan prosedur latihan, antara lain sebagai berikut. 1. Aktivitas fisik dilakukan sebelum makan atau 2 jam setelah makan. 2. Saat melakukan aktivitas fisik, harus diawali dengan pemanasan dan peregangan. 3. Lakukan gerakan ringan terlebih dahulu, kemudian secara perlahan ditingkatkan sampai gerakan sedang, dan dilanjutkan dengan gerakan berat. 4. Jika sudah terbiasa dengan aktivitas tersebut, frekuensi dan intensitasnya dapat ditambah atau ditingkatkan. 5. Lakukan aktivitas fisik secara bertahap hingga mencapai 30 menit. Jika belum terbiasa, kamu dapat memulainya dengan beberapa menit di setiap harinya dan ditingkatkan secara bertahap. Ada 3 cara mudah untuk mengetahui apakah aktivitas fisik olahraga yang kamu lakukan sudah sesuai atau belum dengan kebugaran tubuh yang ingin dicapai. Tahapan yang dapat dilakukan untuk mengetahui kesesuaian aktivitas fisik olahraga yang ingin dicapai antara lain sebagai berikut. 1. Pada saat bangun tidur di pagi hari, cobalah cek denyut nadi di setiap pagi. Denyut nadi normal adalah 60 kali per menit. Jika setelah berolahraga, kamu menemukan jumlah denyut pagi hari bertambah, berarti ada yang salah dengan jenis atau intensitas olahraga yang sudah kamu lakukan. 2. Apa yang kamu rasakan pada saat bangun pagi? Jika badan terasa sakit dan malah jadi malas dalam beraktivitas, berarti ada yang salah dengan olahraga yang sudah kamu lakukan. 3. Lakukan pemeriksaan tekanan darah dan suhu tubuh dengan rutin, lalu bandingkan hasilnya sebelum dan sesudah berolahraga. Jika hasilnya berbeda, berarti ada yang salah dalam berolahraga. Demikianlah materi kita tentang aktivitas fisik. Untuk menguji pemahaman kalian tentang materi aktivitas fisik, jawablah soal-soal berikut ini dengan baik dan benar. 1. Contoh aktivitas fisik ringan adalah 2. Aktivitas fisik berat membutuhkan 3. Berikut yang tidak termasuk manfaat psikis atau mental saat melakukan aktivitas fisik dengan teratur dan terukur adalah 4. Penyebab penyakit hipertensi adalah 5. Durasi yang dianjurkan oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO) terhadap anak-anak dan remaja yang melakukan aktivitas fisik adalah minimal selama 6. Salah satu akibat yang ditimbulkan apabila kondisi badan kurang fit adalah 7. Penyakit ringan yang disebabkan oleh daya tahan tubuh menurun adalah 8. Berikut yang tidak termasuk manfaat yang diperoleh dari melakukan aktivitas fisik olahraga adalah
9. Mampu melakukan aktivitas fisik sebagai salah satu tanda bahwa seseorang dalam keadaan. 10. Salah satu aktivitas fisik yang menguntungkan bagi kesehatan tubuh adalah. Setelah kalian menjawab pertanyaan pilihan ganda tersebut dengan baik, jawablah pertanyaan uraian berikut ini dengan baik dan benar. Demikian materi kita tentang aktivitas fisik. Sampai jumpa di materi kita selanjutnya. Salam olahraga, jaya!